Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik antara Stockfish melawan Magnus Carlsen. Permainan ini sangat menarik karena Stockfish mengulangi lagi langkah yang sama dengan video minggu kemarin yang saya upload, tapi sekarang dia pegang buah hitam. Langsung saja kita ikuti permainan ini. Magnus Carlsen memulai langkah dengan E4 dijawab dengan H5 oleh Stockfish. D4 benteng H6, pengorbanan kualitas dari Stockfish. Makan menteri makan tidak H5. G6 menteri F3 gajah G7. C3 untuk menjaga bidak D4. C5 Stockfish mendobrak rantai bidak daripada Magnus Carlsen. D makan C5. B6 pengorbanan bidak lagi oleh Stockfish untuk mempercepat perkembangan buahnya. Magnus menjawab dengan kuda ke D2. Bagaimana jika Magnus menjawab dengan C makan B6, maka Stockfish akan menjawab dengan menteri makan D6 dengan keunggulan dia menguasai file atau lajur B dan juga akan melemahkan peta-peta hitam daripada Magnus Carlsen. Untuk itu Magnus Carlsen menjawab dengan kuda D2, dijawab Stockfish dengan B makan C3. G4 Magnus Carlsen dengan tajam mengajukan bidak-bidaknya, tetapi ini juga mengandung kelemahan untuk buah putih. Stockfish tidak mau kalah, dia mendobrak pusat dengan D5. Magnus memajukan bidaknya untuk mengusir kuda G5. Bagaimana jika Magnus Carlsen makan E makan D5? Maka jawaban dari Stockfish adalah gajah makan G4, menteri F4, menteri D5 dengan keuntungan ruang yang lebih banyak serta menteri menguasai pusat, sehingga dia bisa ke sayap menteri maupun ke sayap raja daripada putih. Untuk itu Magnus Carlsen menjawabnya dengan G5 yang dijawab oleh Stockfish dengan kuda ke G4. E makan D5, kuda E5, menteri G2, gajah B7 menyerang, dijawab Magnus dengan C4 untuk memperkuat pion di D5. Stockfish menjawab dengan kuda A6 untuk memperkembangkan buah atau perwira-perwiranya lebih aktif lagi. Magnus Carlsen masih berkutik dengan pion-pionnya, yaitu dengan memajukan ke F4, dijawab kuda ke D7. A3 menjaga kuda A6 ke B4. Stockfish mendobrak pusat daripada Magnus dengan E6. Magnus menjawab kuda E4 untuk ancaman ke D6. Menteri ke B6 mengancam pion B2. Magnus salah menilai posisi dengan menjawab rokade panjang. Ini sesuatu yang berbahaya, tapi Magnus menyadari itu. Stockfish menjawab dengan benteng ke B8. Di balik langkah ini ada suatu maksud, yaitu dia akan merencanakan gajah makan B2 dimakan oleh menteri, dimakan oleh menteri hitam, dimakan oleh raja, dan gajah nanti akan makan pion D5 double skak, lalu gajah akan makan kuda sekaligus mengancam benteng yang sulit dijaga, sehingga hitam unggul satu perwira dengan posisi yang jauh lebih bagus daripada putih. Di sini Magnus menjawab dengan benteng D2 untuk memperkuat penjagaan pion B2. Stockfish menjawab E makan D5,
C makan D5, C4 membuka lajur C dengan mengorbankan pion satu lagi. Gajah makan C4, kuda A, C5, B4. Magnus terlalu berani sehingga akan menelanjangi rajanya sendiri. Hitam menjawab dengan kuda makan E4. Ada jawaban lain yang bagus juga dari Stockfish, yaitu Raja F8 mengorbankan lagi satu kuda penuh. Kuda makan, pion makan kuda, menteri makan benteng C2. Dan di sini menteri makan A3 skak, raja D1, gajah C8, menteri F3 untuk mengurangi tekanan penyerangan daripada hitam, maka harus dikurangi kekuatan daripada hitam dengan menukar perwiranya. Tapi Stockfish menjawabnya dengan menteri A1 skak, benteng C1, menteri A4, raja E2, gajah B2, kuda H3, gajah F5. Di sini kalau melihat posisi ini, kedudukan daripada putih menang satu benteng penuh. Tetapi ada yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, koordinasi buah hitam lebih bagus dibandingkan daripada putih yang terpencar. Yang kedua, hitam menguasai peta yang lebih banyak, artinya 17 dibanding 6. 17 peta dikuasai hitam, 6 dikuasai oleh putih. Dan nantinya ya, perwira daripada putih akan jatuh juga. Dan yang lebih penting lagi adalah kedudukan raja putih jauh lebih berbahaya atau lebih terbuka dibandingkan dengan raja hitam. Tapi Stockfish memilih langkah kuda makan E4, bukan raja F8. Baik, kita lanjutkan. Magnus Carlsen menjawab menteri makan E4, raja F8, benteng E2, benteng C8, mengepin gajah, menteri E7 skak, raja G8, benteng C2 menjaga gajah. Kita berhenti sebentar. Kira-kira langkah apa lagi yang dijalankan oleh Stockfish dalam kondisi seperti ini untuk memanfaatkan perkembangan buah yang sudah bagus? Kita lihat ya, buah-buah atau perwira daripada hitam sudah berkembang semua. Menteri, benteng, kuda, kedua gajahnya, dan rajanya juga aman. Satu sisi putih, dua perwira yang masih tertinggal tidak bergerak sama sekali, yaitu benteng A1 maupun kuda G1. Sudah menemukan jawabannya? Kalau Anda menjawab dengan kuda E5, Anda luar biasa. Terpaksa dimakan oleh Magnus Carlsen dengan bidaknya F makan E5. Kalau nggak gitu dia akan makan gajah C4. Dengan begini hitam atau Stockfish punya kesempatan menyerang raja dari dalam, yaitu dengan menteri E3, raja D1, menteri D4, raja ke E1. Ini langkah yang terbaik. Bagaimana jika Magnus Carlsen menjawab dengan raja C1, maka benteng masih 4 makan, raja D2, menteri makan D5, raja E2 dan gajah E5. Di sini jelas hitam unggul
sementara benteng dan kuda putih masih tertidur lelap di petaknya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Setelah Raja E1, hitam atau stokis menjawab dengan Menteri E4 skak, kuda E2. Di sini ada dua alternatif. Kira-kira stokis atau hitam menjawab atau memakan benteng di C2 atau di H1. Jawaban yang tepat adalah Menteri makan C2. Kenapa tidak Menteri makan H1? Karena Raja D2 makan Menteri ke D7 makan dan Menteri C8 skak mendapatkan perutnya kembali. Dengan posisi seperti ini, kemungkinan besar adalah draw atau malah putih yang akan menang dengan keunggulan pionnya. Untuk itu, stokis memilih jawaban yang tepat adalah Menteri makan C2 skak. Putih menjawab dengan benteng F1. Di sini putih masih belum bisa menjalankan Menteri makan B7. Kenapa? Kalau dia menjawab dengan Menteri ke B7, maka benteng makan C4, benteng F1, dan Menteri ke D4. Nanti jawabannya akan bersama dengan partai ini sesungguhnya. Kita kembali ke permainan, yaitu setelah Magnus Carlsen menjalankan benteng F1, maka stokis menjawab dengan Menteri B1 skak, Raja F2, Menteri F5, Raja G2, Menteri E4, benteng F3, dan benteng makan C4 skak, Raja H7, Raja ke F1. Nah, di sini Magnus masih belum bisa mengambil gajah di B7. Kenapa? Karena kalau dia makan gajah B7, maka Menteri makan E2, Raja G3, Menteri makan E5, skak, Raja G2, benteng C2 tutup, Menteri E4, Raja G1, Menteri G4 skak, Raja F1, dan benteng C1 skak mat. Baik, kita kembali ke permainan. Magnus Carlsen menjalankan Raja ke F1. Di sini stokis menjawab dengan Menteri B1 skak, Raja F2, benteng H4, ancaman dari sisi yang lain, H3, gajah A6, kuda F4. Dan di sini stokis mengorbankan yang kedua kalinya korban benteng. Kalau tadi dia menukar benteng dengan gajah, sekarang dia menukar benteng dengan kuda. Benteng makan F4, Menteri makan skak, Raja G3 skak, Raja G2, gajah makan E5 skak, tutup lagi dengan gajah, benteng F4 dengan ancaman suatu waktu ke H4 untuk skak mat. Stokis menjawab dengan gajah C8, B5, Menteri E2 skak, Raja ke H1, Menteri H5 dengan tujuan makan pion G5 atau H3. Stokis Magnus Carlsen menjawab dengan H4. Di sini keuntungan tersendiri buat hitam, karena dengan begini kesempatan benteng untuk menskak ke H4 sudah tertutup. Kita lanjutkan. Stokis menjalankan dengan gajah G4, dan
pion di H4 ini sulit terjaga. Magnus melanjutkan dengan benteng F2 dengan maksud jika menteri makan H4 maka dia bisa ke H2. Gajah F5, menteri E7, gajah G4 dengan maksud gajah ke E4, kemudian benteng dimakan F5. Terpaksa di sini Stockfish tidak terburu-buru makan benteng, tetapi dia menjalankan menteri makan A4 skak, raja G2, menteri G4 skak, raja E2. Stockfish makan benteng dengan pion. Dia berencana memanfaatkan pion bebas ini nanti untuk mengacaukan strategi daripada putih. Kita menjawab dengan D6, menteri ke D4, raja I2. Gimana jika putih ke D7, maka jawaban sederhana adalah menteri ke E5 skak, makan raja G2, gajah ke C7 seperti permainan nanti ini. Kita lanjutkan setelah raja G2, menteri D5, raja F2, raja G6. Karena permain akhir, raja harus diaktifkan. D7, gajah D4, menteri E2, gajah B6 untuk menjaga petak D8 sekaligus menjaga promosi pada pion putih. Magnus menjawab dengan menteri E8 skak, makan menteri E7, raja G4, raja G7, menteri E7, raja F4, raja hitam mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Skak, raja E4, skak lagi. Nah, ini kesempatan buat hitam untuk memajukan pidaknya dengan F4. Magnus menjawab menteri H1 skak, raja D4, menteri A1, raja C4, menteri A2 skak, raja C5, menteri C2 skak, raja ke D6, menteri G6 dan menteri E6 memaksa Magnus Carlsen untuk menukar menterinya dan hilang sudah harapannya untuk membuat remis. Makan raja F3, raja F5, A4, gajah C7, langkah tempo, raja G2, raja E4. Dan di sini Magnus Carlsen sudah harus menyerah. Tidak kita lanjutkan karena ini terlalu mudah bagi Stockfish untuk memenangkan permainan ini. Terima kasih telah menyaksikan permainan ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.